Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari thayyibat. Thayyibat artinya halalat, dari yang halal, apa saja yang kami berikan rezeki kepada kalian. Ya Allah menyuruh kita untuk memakan. Ini walaupun berbentuk suruhan, perintah, tapi yang zahir maknanya bukan wajib, karena hukum makan tidak wajib. Boleh makan, boleh tidak, kecuali kalau misalkan sudah sampai di ukuran kalau enggak makan kita bakal meninggal. Nah, itu wajib makan, karena dia tidak diperbolehkan untuk membunuh diri. Jadi sampai bangkai juga di saat kita enggak ada makanan lagi kecuali cuma itu, boleh makan, diperbolehkan makan untuk menjaga nyawa supaya tidak meninggal. Ini kulu di sini perintah bukan wajib, artinya mubah, boleh. Dimakanlah dari yang halal apa saja yang kami rezekikan untuk kalian. Allah menyuruh untuk memakan cuma yang halal, artinya yang haram tidak diperbolehkan makan. Kemudian kulu di sini cuman salah satu cara doang dari menghabiskan harta barang haram tadi. Tapi yang dimaksud adalah seluruhnya, tidak mesti harus makan. Seperti di ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Kata ulama, itu makan cuman salah satu cara menghabiskan doang. Sedangkan cara yang lain hukumnya sama. Allah menyebutkan itu salah satu cara menghabiskan uang riba dengan cara makan. Jadi bukan khusus makan, ntar saya nggak makan, saya beli mobil, atau saya nggak makan, saya uang riba, saya beli pakaian, saya nggak makan, bikin rumah. Apa hukumnya? Sama. Hukumnya sama. Walaupun Allah cuma menyebutkan makan, itu yang disebutkan makan karena makan yang biasanya yang paling sering dilakukan. Tapi yang hukumnya semua yang selain makan yang dalam bentuk menghabiskan uang itu ataupun pemakaian uang tadi hukumnya sama. Jadi pada kesimpulannya kita diharamkan untuk memakai uang riba, baik dalam bentuk memakan ataupun bikin rumah ataupun beli mobil ataupun beli pakaian, sama, ataupun ngasih istri, ngasih anak, lebih bahaya lagi. Begitu juga di sini, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan makan apa yang kami dari yang halal. Artinya haram memakan yang tidak halal. Ini haram memakan tidak halal, baik dalam bentuk menghabiskan tadi ataupun memakai yang haram tadi, baik dalam bentuk memakan ataupun uang haram dengan cara yang lain. Kita pakai pemakaian uang tadi, tapi uang dari uang yang haram. Kemudian status uang yang haram, kata ulama, kalau mungkin dikembalikan ke pemiliknya, wajib kembalikan. Akan kita curi uang haram. Makanya seperti yang kita sebutkan subuh kemarin, ini sesuatu yang haram, sebabnya dua. Adalah haramnya karena karena haram, karena memang benda tadi adalah benda yang haram, tidak diboleh dikonsumsi, seperti babi misalkan, darah atau babi darah, kemudian kotoran, nggak boleh dikonsumsi. Ada juga kadang-kadang bendanya itu halal, kambing halal dimakan, cuman cara mendapatkannya itu dengan cara yang haram, dengan cara riba ataupun dengan cara riba ataupun mencuri, gosok barang orang lain. Nah, ini hukumnya juga hukum haram. Walaupun makanan pada dasarnya halal, tapi didapatkan dengan cara yang haram, makanannya juga haram.
Kemudian makanan harta yang haram, kata ulama, jika masih diketahui siapa pemiliknya, wajib kita kembalikan. Misalkan kita mencuri barang orang, kita tahu pemiliknya siapa, wajib kita kembalikan ke pemiliknya. Sedangkan kalau misalkan sudah nggak tahu lagi pemiliknya siapa, ataupun pemiliknya sudah meninggal, kalau ada ahli waris, datangi ahli warisnya, kasih tahu ini uang bapak kalian dulu, saya ambil. Tapi kalau ahli warisnya sudah nggak tahu kemana, hilang jejak, sedangkan kita pernah makan uang dia, uang haram, kalau kita curi, hukumnya kata ulama lebih baik itu uang yang seukuran kita curi tadi kita sedekahkan. Kita sedekahkan ke orang lain, dan kemudian pahalanya kita niatkan untuk orang yang pernah kita curi harta dia. Itu solusi juga untuk bagi kita yang sempat memiliki uang haram. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang halal apa saja yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian washkuru lillah, dan syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma ahalla lakum, syukur karena Allah telah menghalalkan kepada kalian, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian adalah kalian yang menyembah akan Allah. Jika kita menyembah Allah, maka otomatis kita yang pertama tidak memakan kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, setelah makan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dibutuhkan, yang seharusnya kita lakukan. Pertama, makan yang halal. Setelah makan yang halal, harus mensyukuri. Dua poin ini harus dilakukan mukmin, yang entar hasilnya apa? Hasilnya la azidannakum, hasilnya Allah bakal menambah dari rezeki yang beliau berikan. Kemudian Allah melanjutkan, innama harrama alaikumul maitah. Baru sekarang Allah menyebutkan beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama harrama alaikumul maitah, hanya saja Allah mengharamkan kepada kalian akan bangkai. Arti haram di sini enggak boleh, sebenarnya diharamkan bangkai. Bangkai itu sebuah benda, enggak mungkin diharamkan. Gimana diharamkan benda? Artinya diharamkan makannya. Karena haram halal ini cuma berlaku pada perbuatan. Ini arti halal haram boleh atau tidak? Boleh atau tidak itu pada dasarnya cuman berlaku pada pekerjaan. Ini pekerjaan ini boleh dilakukan, boleh atau tidak. Ini sedangkan Allah mengharamkan bangkai. Artinya apa? Mengharamkan mengkonsumsi bangkai. Saya Allah mengharamkan kepada kalian akan bangkai, artinya akluha, mengharamkan untuk memakan bangkai. Kemudian makna bangkai dalam fikih Islam, dalam Islam artinya ma lam yudzakka syar'an, binatang yang tidak disembelih yang sesuai syarak. Artinya binatang yang enggak boleh disembelih sama sekali. Binatang yang tidak boleh disembelih sama sekali, binatang yang haram. Anjing haram kita sembelih, hukumnya tidak boleh. Tidak boleh kita sembelih binatang, enggak boleh dimakan. Jadi binatang yang tidak boleh dimakan, enggak boleh disembelih tanpa ada alasan sama sekali, enggak ada tujuan, enggak ada sama sekali kita sembelih itu anjing. Enggak ada tujuan. Hukumnya haram. Karena itu bagian dari menyakiti. Kemudian yang kedua, jadi penyebab sesuatu yang memang tidak boleh disembelih karena haram dimakan. Ataupun yang kedua,
binatang yang halal tapi enggak disembelih dengan dipukul pakai batu, dipukul pakai batu, mati, boleh dimakan? Enggak boleh dimakan, kan dianggap bangkai. Jadi semua yang tidak disembelih yang sesuai syarat dihukumi bangkai dalam Islam. Termasuk juga apabila disembelih tapi enggak cukup syarat, disembelih tapi enggak cukup syarat. Makanya perhatikan kalau beli ayam potong di pasar, dicek benar-benar apakah sesuai cukup syarat atau tidak. Dalam penyembelihan dibutuhkan minimal untuk sah sembelihan 2 orang. Yang pertama mari, yang kedua adalah halqum. Kalau halqum artinya jalur makanan, sedangkan mari jalur pernapasan. 2 itu doa yang paling penting. Ini dicek benar-benar 2 itu sudah putus atau tidak. Jangan sampai kita bawa makanan daging ayam, padahal itu daging belum benar disembelih, sehingga tidak haram, tidak dihukumi bangkai dalam Islam. Jadi sekali lagi, makna bangkai adalah ma lam yuzakka syar'an, binatang yang belum disembelih secara syar'i yang sesuai syariat. Barang yang binatang yang belum disembelih secara syariat. Makanya enggak boleh dalam Islam mengambil satu-satu paha, enggak boleh, haram. Dulu walaupun jahiliyah melakukan, jahiliyah itu punya unta, dia pengen makan daging paha, dipotong pahanya doang, ntar untanya dibiarin. Kalau dia pengen daging pengen merasakan ini apa namanya telinga kambing, dipotong telinganya doang, dimakan, dimasak, kambingnya dibiarin. Itu sesuatu yang kemudian tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal demikian dianggap bangkai. Ini sekali lagi perhatikan yang dalam penyembelihan. Nah, kalau bisa lebih baik kita ingin menyembelih sendiri, kita minta ayam kita sembelih sendiri, lebih yakin. Ini harus diperhatikan benar-benar dalam penyembelihan sehingga sembelih kita sesuai dengan syariat. Dan juga disyaratkan dalam penyembelihan yang sembelihnya harus muslim, nggak boleh orang kafir. Ataupun kata ulama boleh juga orang kafir tapi yang sah dinikahi. Kafir ini syaratnya kafir Nasrani dan Yahudi. Boleh Yahudi dan Nasrani, boleh kita makan makanan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan ataupun binatang yang disembelih oleh ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian. Begitu juga makanan kalian, artinya binatang yang kalian sembelih itu halal bagi mereka. Nah, cuman ahlu kitab yang dimaksud di sini cuman Yahudi dan Nasrani yang boleh dinikahi. Artinya siapa? Yahudi dan Nasrani yang orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang jidnya dulu, kakeknya dulu masuk agama Nasrani kapan? Apabila kakeknya yang pertama yang masuk agama Nasrani sebelum agama ditahrif, sebelum agama Nasrani dikotak-atik, ini boleh. Sedangkan misalkan ada bapaknya, kakeknya ketika telusuri masuk agama Nasrani setelah ditahrif, setelah terjadi dirusak dalam kitab Injil setelah Nabi Muhammad lahir misalkan. Ini hukumnya boleh atau tidak? Enggak sah makanan mereka. Itu enggak boleh kita nikahi perempuan mereka, tidak boleh kita makan sembelihan mereka. Sedangkan perempuan-perempuan dari Nasrani yang kakeknya dulu masuk Islam atau masuk agama Nasrani sebelum terjadi tahrif, sebelum terjadi dikotak-atik dalam kitab Taurat, diubah-ubah dalam kitab Injil, itu boleh kita nikahi. Walaupun agama Nasrani boleh nikahi. Jadi kalau misalkan laki-lakinya Muslim, perempuannya Nasrani,
boleh dinikahi. Sedangkan sebaliknya tidak boleh. Sebaliknya haram, ijma', tidak sah nikah. Enggak sah nikah kalau misalkan perempuannya muslim, lakinya yang Nasrani ataupun kafir, Nasrani, Yahudi, sama semua. Hukumnya haram dan tidak sah nikah. Jadi kembali ke sini, makna baita adalah ma lam yuzakka syar'an, binatang yang belum disembelih secara syar'i. Itu semua bangkai. Kalau dipotong sekaligus seperti yang di video-video, dipotong sekali kambing di jalan, dipotong putus langsung dua, itu boleh dimakan, boleh, silahkan. Alat, kalau putus semua, diusahakan jangan sampai putus semua, kasihan juga binatang. Makruh motong sekali putus semua, putus langsung. Diusahakan potong cuma pertama yang wajib mari dan halqum, kemudian al-wadajain. Ulama al-wadajain juga dipotong. Jadi al-maitah ma lam yuzakka syar'an. Kemudian termasuk bangkai juga kata ulama bagian binatang yang kita ambil, seperti tadi di kaum jahiliyah diambil kakinya doang, dimakan, kaminya dibiarkan. Itu bagian dari bangkai juga. Kemudian wa khussa minha as-samak wal jarad, kecuali dua binatang yang boleh dimakan bangkainya, yaitu as-samak, ikan dan al-jarad belalang. Ini dua doang yang bangkainya halal dimakan. Itu dipahami dari hadis. Dari hadis ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa as-samak, ikan dan al-jarad belalang bangkainya halal untuk dimakan. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan uhillat lana maitatani wadamani as-samak wal jarad wal kabid wat tihal. Dihalalkan bagi kita umat Islam akan dua bangkai. Yang pertama bangkai ikan, yang kedua belalang. Dua itu boleh dimakan walaupun sudah mati jadi bangkai. Kemudian wadam, dan Allah mengharamkan juga yang kedua darah yang mengalir. Tapi kalau hati binatang itu darah yang mengumpal hati, boleh dimakan kalau hati, walaupun itu karena darah juga, tapi dihalalkan untuk dimakan. Ini darah kambing, itu haram dikonsumsi darah karena dianggap najis. Karena darah bagian dari najis, tidak boleh dimakan. Kecuali kalau kita nyembelih kambing, kemudian kambingnya sudah dipotong-potong, masih ada darah sisa-sisa di dagingnya. Itu jangan dicuci, tidak perlu dicuci. Kalau kecuali sudah kena najis yang lain, kena taiknya ataupun itu jangan, kena kotoran yang lain ataupun najis yang lain, itu harus dicuci. Tapi kalau misalkan yang kena cuma darah doang, kita cuma ngejaga pun nggak ada yang nempel yang najis yang lain sama sekali, cuman ada sisa-sisa darahnya doang di situ. Itu gimana Ustaz? Boleh dimakan langsung? Kalau boleh. Silahkan masak langsung. Cuma masih berdarah sisa di daging, biarkan, dimaafkan. Karena kata Sayyidatina Aisyah, dulu Rasulullah melihat hal demikian. Sahabat selesai nyembelih kambing, udah dipotong-potong, langsung dimasak. Kemudian sudah dimasukin airnya merah sudah, bekas darah tadi. Tapi kata ulama, ini tidak boleh kalau sudah dicuci. Jadi daging
yang sudah dipotong-potong langsung dimasak. Itu kalau ada sisa-sisa darah dimaafkan. Kecuali kalau sudah dicuci, daging sudah kita cuci, itu kalau sudah dicuci wajib dicuci sampai bersih. Kalau enggak cuci jangan sama sekali, sudah makan langsung. Tapi kalau sudah disucikan, sudah dibersihin pakai air, nah itu wajib dibersihkan, harus bersih dari darah-darah. Kecuali darah-darah yang enggak perlu pakai rinso juga, sebagian was-was. Sampai dicuci 20 kali, 20 cuci lagi sampai airnya bersih putih, air kayak air rinso, enggak perlu. Jadi enggak sampai seperti itu juga syariat. Dibersihkan, udah kira-kira sudah darahnya sudah enggak ada, sudah cukup. Walaupun masih mungkin airnya masih warna kuning-kuning sedikit, masih ada merah-merah sedikit, dimaafkan seperti itu. Nggak perlu pakai rinso, direndam 2,5 hari, 2 jam direndam daging sampai benar-benar bersih, nggak ada lagi sama sekali. Airnya bisa dipakai untuk minum. Nggak seperti itu juga syariat. Jadi kesimpulannya masalah daging, kalau misalkan dari selesai dipotong nggak ada kena najis yang lain sama sekali, cuman ada bisa sisa darah di situ di dagingnya. Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Boleh langsung dimasak. Tapi kalau sudah dicuci, nah itu hukumnya wajib dicuci sampai bersih. Jadi kalau enggak cuci ya jangan cuci sama sekali. Tapi kalau sudah dicuci, cuci sampai bersih, jadi wadam, begitulah hukum darah. Tidak boleh dikonsumsi, haram. Kemudian ke masalah darah, kata ulama, walau min samak, walaupun darah ikan. Kan tadi ikan bangkainya halal, darahnya tetap halal, haram. Darah walaupun ikannya halal, bangkainya halal, tapi darah dan kotorannya haram. Nah, jangan sampai sebagian daerah, saya pernah mengunjungi sebagian daerah, itu ikan nggak dikeluarin kotorannya, dibiarin, katanya gidi katanya. Setelah saya tanya, ini kenapa nggak dibersihin kotorannya? Ikan bandeng lagi besar-besar. Kecuali ikan kecil. Ikan kecil kata ulama, ukuran kecil segimana Ustaz? Ukurannya kalau dibersihin kotoran sulit. Siapa yang bersihin? Seperti ikan teri, ikan segini nih. Kau sampai selesai kapan dibersihin? Ikan teri, bapak beli ikan teri, bersihin sedikit-sedikit. Kapan selesainya? Kapan masak? Jadi ikan kecil yang sulit kalau dihilangin kotorannya, ngabisin waktu banyak. Nah, ini ikan seperti ini tidak perlu, dimaafkan, boleh langsung, tinggal goreng aja makan. Jadi kalau ikan yang besar segini, ikan bandeng ini, keluarin kotorannya, wajib dikeluar, nggak boleh dikonsumsi kotorannya. Saya tanya, Pak ini kenapa nggak dikeluarin kotorannya, nggak dibuang? Oh ini gizi Ustaz. Kan ikan paling makan cuma lemut doang Ustaz. Cuman lemut doang, enggak apa kan. Saya balik pertanyaan, Bapak makan apa Pak? Makan nasi. Ya udah makan. Karena berhubung Bapak makan nasi, lebih baik makanan Bapak dibanding makanan ikan. Bapak makan kotoran sendiri kata saya. Akhirnya iya juga kan. Nah, jadi jangan dilihat masalah haram halal maka kotoran, jangan dilihat makanannya dia makan. Karena kalau makanan kita lihat makanan yang dimakan, makanan paling enak ya makanan manusia. Makanan paling enak ya makanan manusia, nasi, masya Allah. Berarti kotorannya apa? Kotorannya boleh dimakan? Enggak boleh, sama. Enggak boleh, sama hukumnya haram, enggak boleh dimakan. Jadi jadi masalah ikan walaupun bangkainya halal, tapi darah dan kotorannya haram dimakan, kecuali ikan yang kecil-kecil. Ikan kecil-kecil, nah itu boleh. Yang sulit kalau misalkan dibuang kotorannya, bahkan ngabisin. Kalau kita buang kotoran, sampai ke buang daging-dagingnya, itu nggak perlu. Sudah tinggal goreng aja. Makanya Bapak perhatikan kalau beli ikan asin. Beli ikan asin ini ibu-ibu juga diperhatikan. Ada sebagian sekarang di pasar ikan asin segini gini. Kotorannya nggak dibuang. Nah itu sebelum digoreng jangan digoreng langsung, dibuang dulu.
kotorannya baru disucikan. Dibuang dulu kotorannya yang besar-besar, ikan asin yang segini nih. Ya, ada saya lihat di pasar ikan asin besar-besar yang kotorannya masih belum dibuang. Itu gimana Ustaz? Caranya beli, kalau misalkan pengen ya silakan beli, kemudian dibuang dulu kotorannya, dibersihkan, disuci dulu, baru digoreng. Jangan langsung digoreng bulat-bulat. Ntar sampai bernajis semua ntar. Nah, jadi wadam, dan selanjutnya walahmul khinzir, dan daging babi. Dan daging babi. Ini bukan daging doang. Kenapa yang Allah sebutkan daging? Karena biasanya daging yang dikonsumsi. Babi semua sama, darahnya, dagingnya, tulangnya, semua. Ntar datang ngasih tahu, Ustaz, saya makan apa namanya sum-sum babi. Oh, saya nggak makan daging, Ustaz. Allah hanya mengharamkan daging. Oh, saya nggak makan daging, Ustaz. Saya makan sum-sumnya. Nah, ini orang yang ngambil. Kalau orang yang memahami ayat seperti ini, rusak semua hukum syariat. Memahami ayat yang lahir-lahirnya doang. Ngambil yang tertulis. Yang tertulis apa Ustaz dalam Al-Quran? Kata Allah, walahmul khinzir, haram makan daging babi. Oh, saya nggak makan daging babi, Ustaz. Makan sum-sumnya sama tulangnya saya makan, ataupun minyak babi. Nggak ada dagingnya, Ustaz. Saya makan minyak babi. Haram atau halal? Haram juga. Semua yang bersumber dari babi haram. Cuman Allah nyebutkan daging, kenapa? Karena daging kebiasaan yang dikonsumsi. Jadi jangan dipahami, jangan kita termasuk golongan mana dalilnya. Yang termasuk golongan mana dalilnya. Ketika disebutkan hukum, oh haram sum-sum babi, haram minyak babi, mana dalilnya? Waduh, mana dalilnya? Padahal kalau dikasih dalil nggak paham juga cara memahaminya. Nah, dalilnya kita sebutkan walahmul khinzir. Nanti dia jawab, oh itu Ustaz daging babi. Saya sekarang tak makan daging. Saya sekarang minyak babi, bukan daging. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini juga jadi ini walahmul khinzir. Allah menyebutkan daging bukan untuk mengkhususkan daging. Jadi Allah menyebutkan daging bukan untuk mengkhususkan khusus daging yang haram, tapi menyebutkan daging karena kebiasaan yang dikonsumsi adalah daging. Nah, makanya, tapi yang haram semua yang bersumber dari babi haram, baik minyaknya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, semua diharamkan. Makanya di sini walahmal khinzir, kata ulama, kalau kata ulama tafsir, khassal laham, Allah mengkhususkan daging. Sebenarnya karena padahal yang diharamkan semua. Li'annahu ma'zamal maqsud. Karena daging yang maksud utama. Karena tujuan utama dari babi adalah untuk dagingnya dimakan. Sedangkan yang lain itu cuma ngikut yang lain, darahnya. Dan jangan makan minyak babi. Jika ditanya, ini kenapa dimakan haram? Oh, enggak haram, Ustaz. Kenapa? Dalam Al-Quran yang diharamkan cuma daging. Oh, saya enggak makan daging, saya makan sum-sumnya doang. Na'udzubillah min dzalik, haram. Semua yang berunsur babi hukumnya haram. Kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah ila akhirih. Besok kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika.